Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif. Di sini saya ingin berbagi lagi, Mas Bro ya. Kedatangan motor Beat FI ini ya. Saat mesin panas aja, motor ini berebet. Nah, kemudian saat tanjakan, motor ini lelet. Ya. Ada dua yang dikeluhkan oleh pengguna. Ini orang jauh, Mas. Daerah Batu wis sering servis ke sini. Ninja kemarin punya orang ini, kemudian Jupiter nggak saya videokan punya orang ini, kemudian sekarang ngirim Beat. Saat dibuat jalan enak, tapi kalau mesin panas muncul kedipan. Ada kok. Ntar saya screenshot ya, atau saya videokan. Oh, wis tak hapus lah ya. Kemarin divideokan, kirimkan ke WA saya, yaitu kedipannya itu saya baca itu 21. 21 itu adalah 02 sensor, Mas ya. Jadi ketika kita servis motor orang, itu pastikan itu ready, pastikan itu ketika kita pakai enak, langsung kita lepaskan ke orangnya. Ketika belum enak ya jangan dilepaskan, Mas ya. Karena apa? Karena orang membenarkan motor itu adalah kita membenahi motor yang rusak menjadi normal ya, bukan malah menjadikan motor yang normal menjadi rusak gitu. Enggak oleh itu. Itu jenenge bengkel goblok tuh ya. Oke, jadi saya tegaskan untuk kawan-kawan, kalau servis motor pelanggan, kalau dirasa belum enak, itu yang kalah itu apanya ya. Yang kalah itu apanya, kemudian konfirmasi ke orangnya ya. Itu aja. Nah, tapi ketika motornya gini Mas ya, Mas servis CVT aja. Nah, bener sampai servis CVT, kemudian saya mencoba. Di situ ada suara kayak tidak menyenangkan atau tidak mengenakan, ada suara bising ya. Nah, itu sampai konfirmasi ke orangnya walaupun bukan di area CVT. Ya. Jadi biarkan orangnya itu lebih paham, lebih gimana ya, jika orang pemakai kan kalau ke bengkel kan pingin tahu kerusakannya apa aja. Walaupun dia servis CVT, tapi kalau ada kerusakan misal di nyendat atau apa, sampean bilang juga. Biar bengkel kita itu tetap amanah, tetap bagus dikenang orang dan diminati banyak orang gitu. Ya, kalau sebagai mekanik cuma bisa ganti aja yo. Semua bisa, walaupun orang yang bukan mekanik juga bisa. Misal nyontohnya ganti apa gitu ya. Contohnya misal saya tegaskan ganti minyak kampas rem belakang ya. Misal saya ganti kampas rem belakang, cukup diganti aja ya, cukup diganti aja. Nah, kedepannya gimana kalau bisa itu setiap pergantian kampas rem ya, di sini kan ada mainnya, ini seret apa enggak gitu ya. Ini ketika direm ini balik apa enggak. Tapi kalau ketika ini direm gini, direm kemudian baliknya itu agak seret, berarti sampean kudu sekalian servis yang namanya di sini kita lepas, bisa kita kasih gemuk entar ya, atau kita kasih pelumas, kita semprot-semprot, kita mainkan gini supaya ringan gitu ya. Jadi harus tahu. Nah, kemudian kalau ini sudah enteng, tapi ketika direm kok baliknya lama. Nah, kita
harus konfirmasi ke orangnya kalau itu area kabelnya ini, kabel remnya ini seret, harus bergantian gitu. Konfirmasi ke orangnya. Jadi ketika orangnya pakai remnya itu enak kalau sudah normal semua lah. Tapi kalau sampean tinggal ganti rem, nah kalau di orangnya itu yang seret kabelnya atau yang seret paha remnya ini kan ada pennya, ini paha remnya. Yang seret di sini tidak sampean benerin, tidak sampean servis yo wis Mas. Wis aja jadi mekanik wis ya. Kalau jadi mekanik itu yang pertama itu harus jeli, kemudian teliti. Kanan. Tengare ta? Ya wis. Iku wae ngarepmu. Oke. Jadi di sini langsung saya videokan Mas ya. Ini ada kedatangan motor. Kemarin chat di WA saya orang Batu ya. Kalau perjalanan dari sini mungkin 22 km. Setiap motor dia itu pasti diservis di saya, karena saya kan mengandalkan kualitas, bukan kaleng-kaleng gitu loh ya. Mosok servis ngono. Kalau kita nggak mengerti ya, kita nanti pelanggan kita akan hilang satu demi satu akan hilang ya. Mergane awak masih ada rewangnya gini ya, ada rewangnya yang bantu. Itu pasti tak cocoti ben apik penggaweane pisan. Iku ben kualitas. Soalnya kita kerja itu butuh kualitas ya, bukan butuh cari uang. Kalau cari uang aja wah repot Mas, nama bengkel kita jelek ya. Yang penting kualitas. Oke, kita lanjut kedatangan Beat FI ya. Beat FI ini saat mesin panas aja motornya ini merebet dan kemudian muncul kedipan. Saya suruh videokan kedipannya itu adalah 2102 sensor. Yang mana 02 sensor itu adalah untuk mengirimkan sinyal atau gimana ya? Yes. Itu loh Mas, bersangkutan dengan debit injektor ya. Jika motor dingin 02 itu mengirimkan sinyal sesuai yang dibutuhkan oleh ECU ya. Yaitu untuk kalau mesin dingin motornya itu irit ya. Motornya itu irit, tapi kalau mesin panas itu 02 mengirimkan sinyal untuk memboroskan. Jadi motor ini saat panas itu berbet aja. Kemarin sudah saya lihat video dari orangnya, ternyata waktu motor berkedip itu menunjukkan 21 ya. 21 itu adalah 02 sensor. Jadi ketika kita mau servis harus jeli, harus teliti, harus tahu dasar-dasarnya dulu. Nah, ini kan kedipan 02 sensor. Misal yang sampean saat panas aja motor ini berbet ya. Sampean ganti filter full pump, kemudian nggak sampean cek rotaknya, tekanannya ya. Itu salah, sampean salah penanganan itu ya. Atau injektornya tiba-tiba suruh ganti sama bengkel, wah ojo gelem ya. Buat pemegang atau pemakai motor ojo gelem. Pastikan sampean mencari bengkel yang benar-benar amanah, yang benar-benar ngerti soal sistem injeksi, biar nggak salah penanganan ya. Kalau yang rusak misal injektor ya, tapi injektor saya tegaskan jarang rusak Mas. Injektor yang saya temui di motor injeksi yang sering rusak itu adalah yang pertama itu adalah TPS rusak, itu adalah TPS loncat nilainya ya. Itu TPS, kemudian IACV ini jarang ada kerusakan ya. Injektor, IACV, 02 sensor, kemudian ECT-EOT, tempatnya di sini ya. Nah ini fokus. Nah itu ECT-EOT yang belum pernah ada kerusakan. ECT-EOT yang pertama, kemudian 02 sensor, injektor, IACV kalau di jenis Honda ini ya. Ini itu belum pernah ada kerusakan, saya belum pernah. Jadi awet ya. Oke. Jadi yang sering ada kerusakan di motor Matic Honda, yang pertama adalah TPS loncat, kemudian yang kedua adalah di sini rotaknya lemah, itu aja. Yang lain belum ya. Kayak koel belum menemui saya. Koel rusak itu. Kalau koel orang bawa ke sini sudah koelnya diganti, punya bit karbu, itu ada pernah ya. Tuh. Jadi ketika kita bengkel, ojo asal-asal bengkel, asal-asal
pinter asal-asal ganti yojo. Jadi tahu fungsinya juga. Misal kita menemui kendala. No gede. Oh gede yo. Iya wis. Ya wis aja ribet. Meno aja wis bae. Wong ngeruwi apa? Oke, kemudian di sini kita cek riwayat kerusakannya ya, pakai scanner manual atau scanner canggih. Di sini ada zodiac dan juga ada manual. Kalau ngecek manual gini Mas ya, perhatikan soket DLC ini tersambung ke soket DLC-nya ini ya. Kemudian tombol reset di atas jangan sampai ditekan on dulu, ditekan on dulu. Kemudian kita cek LED-nya ini nyala apa enggak. Saat kontak on, nah kan nyala. Berarti kalau nyala ini mulai dari soket DLC sampai ke ECU di sini. Ini kan tempat ECU dibungkus ini. ECU sampai soket DLC. Ini kabelnya tidak ada putus alias normal ya. Kemudian kita matikan lagi kontak ya. Ini sudah bisa dibuat ngecek kerusakan. Jadi tekan tombol di atas reset ini ya. Kemudian kita hitung kerusakannya itu apa, riwayatnya. Kan ini benar ya. 1 panjang, 2 panjang, 1 cepat. Ini adalah 21 Mas ya. Agak kayak video. Kedipane pokoknya 2 lambat, 1 cepat. Itu adalah kedipan 02 sensor. Nah, kita samakan sama scanner canggih kan, scanner manual harganya itu murahan gitu Mas ya. Oh, kalau saiki aja. Iya wis. Iya. Oke, ketika kita pakai scanner canggih ya, saya MST ada, zodiac ada, saya pakai zodiac aja karena harganya lebih murah dan kualitas kerjanya itu sama dengan MST ya. Ini lebih lengkap, maksudnya lengkap itu untuk Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Vespa, Viago, wis akeh tunggale wis ya. Banyak ini. Tergantung soketnya, kalau soketnya sampai lengkap ya insya Allah lengkap gitu ya. Oke, kontak kita on kontak ya. Kita cek lagi. Oke. Kita samakan, kita cari jenis Honda. Oke, kita tekan oke, kemudian pilih bahasa. Cara kerjanya sama dengan MST Mas ya, setiap masuk menu sama. Kalau menurut saya juga pemakai MST ya, MST 400. Kita pilih jenis motor, ini Beat FI 110. Coba kita membaca kode kerusakan. Di sini ada sejarah kerusakan DTC. Nah, di sini ya. Pula pagar. Nah, ini ya. Ini adalah 2102 sensor bermasalah atau rusak. Nah, gini Mas ya. Saya tegaskan untuk sampean-sampean garis pentingnya. Di sini ada namanya 02 sensor bermasalah. Kalau kita pakai alat canggih, ya. Kalau kita pakai alat canggih, di sini ada bermasalah 21 yaitu 02 sensor ya. Nah, apakah dengan alat canggih ini bisa menemukan kalau benar-benar 02 sensor itu bermasalah? Saya rasa tidak ya, karena alat canggih ini buat mendeteksi aja. Jadi riwayat kerusakan atau kerusakan sebenarnya ini 02 sensor, dengan kedipan bisa dibaca 21 ya. Ini apakah 02 sensornya bermasalah atau rusak, atau mau sampean ganti belikan 02 sensor yang baru. Tapi apa, ketika sampean belikan 02 sensor yang baru ya, motor ini tetap Mas ya, tetap gitu, pasti motornya dipakai mesin panas, pasti akan berbet dan muncul kedipan 21 lagi. Nah, jadi gimana? Ini kita lepas, nggak usah pakai alat canggih ya. Alat canggih cuma mendeteksi aja, nggak bisa menemukan kabel putus ya. Jadi setiap kita mau servis, pastikan sampean mempunyai pengalaman dulu ya. Setiap part di motor injeksi itu sampean tahu kerusakan, misal berbet, ini kerusakan apa kerusakan injektor, bukan ya. Berbet itu banyak, selagi tidak ada kedipan injektor kompresi ya. 482 ya 482 cepat. Oh, sekolah ini direk. Sekolah ini kon. Oh, jero. Ada kontrol lah. Tak lari pon. Oke, tak delokno rek.
sekalian video rek kon mlebu YouTube kon. Hehe. Oke, di sini kedatangan juga iki rek, apa jenenge? Mio J. Dengan kedipan piro iki? Niki enteke angsal kata, Pak. Si tak hitungi. 2 3 4 1 2 4 lambat 2 cepat, yaitu adalah sensor cepet iki gak jalan rek. Yo gak jalan. Nah, ketika sampean menemui motor mogok gini Mas ya, jangan wah kedipane 42 ya Mas ya. Duduk iki kedipan anu gak berfungsi maksudnya nggak apa-apa, cuma kedipan iki lho Mas, sensor cepetnya ini bermasalah. Jadi gimana? Langsung kita tuju. Coba kita engkol kalau Duh, kok ora kena rek? Ini nge-gym. Seker. Tes apa sih iki? Lari-lari. Wah, nge-gym rek iki rek. Iki anu. Sik. Duh. Kuline entek iki. Iya, kuline entek iki rek. Lek nyambut pada zaman angsal, Pak. Oleh, ora apa-apa. Jadi apa? Mungkin rencang kula tinggal teng mriki. Siji ya? Nggih. Ora apa-apa. Konak ame koreng. Iya ora apa-apa gawe anu, gawe jaminan nek kene. Tas lagi peda. Nge-gym iki rek. Tekmu nge-gym iki paling suwe gak ganti uli lho iki. Yo. Nggih, Pak, mboten semerem. Lho, Pedae nyeng ngari. lho. Iki suwe gak ganti uli nge-gym iki peda ya Pak iki. Sik tak golekne kontake sik. Per kontake ndi per Vario per? Dashboard. Oh di dashboard rek. Heeh. Iya. Kok wadomen ora yo kene? Oh, modal India men. Oh, jero. Iya. Nge-gym pedae, nge-gym. Ya kan 42 kabel itu. Iya. Oke Mas ya, jadi kabel speedometer. Nek sing ini kok. Apa ya? Kita apa sing iki kok? Sing apa? Sing 42. 52. Oh iya 52 CKP. 52. Oke, jadi sampean ketika sampean bengkel ya, mekanik. Sampean kedatangan motor mogok kayak gini ya. Nah, kemudian sampean cek kedipan 42, jangan dirukan. Kedipan 42 itu cuma sensor cepet, jangan jadi acuan. Yang pertama sampean engkol. Apakah engkolnya itu los kompresi atau seret? Jika los kompresi, kalau punya anak-anak kayak gini Mas ya, ini sampean akal aja. Kalau los kompresi, sampean buka baut businya, kemudian sampean kasih oli, ya, sampean kasih oli lewat lubang busi, kemudian sampean ekol-ekol, pasti motornya hidup lagi kalau los kompresi. Tapi kalau ini gancet atau sekernya itu, wah nis, yo, seker iki anu, apa jenenge? Ini mungkin telat oli, ya. Nah ini kan sangat berat. Nah tak tumpaki ini, tuh ya, tak tumpaki ini sangat berat. Ini namanya gancet sekering ngeplek. Apa jenenge? Kentekan oli bos, iki bos. Delok nrip anu nirip. Uline rip. Uline delok nrip. Ceken. Langsung teko filter oli rip. Langsung cek oli ini. Oke Mas ya, jadi kalau ada kayak gini, misal sampean menemui motor mogok ada kedipan di situ, jangan percaya dengan kedipan, karena kedipan itu kalau memang kedipannya itu disensor, misal ya, disensor. Kalau sampean sesuai SOP sudah sampean cek, itu diengkol enak, padet, kemudian nggak seret, nggak los kompresi, ya. Kemudian wis ya sampean cek
sesuai sampean punya ilmu itu ya. Kanan. Oh iya. Arit. Wis golek opanan kono wis. Sesuai lah oleh ya. Oke. Ini pasti olinya ini habis. Soalnya di engkol ini seret nih. Gak dicek oli ini reo. Langsung kita cek dari filternya ini. Ini kan tempat filter oli ini. Aduh. Nah ini. Nah ini mas ya. Ini saya sarankan. Nah nah ini ya. Ini filternya ini anu apa jenenge iku? Kotor. Uline dadi ledok. Uline gak iso munggah, gak bisa naik ya. Ini kotor. Jadi waduh wis, iya rek iki rek entek akeh wedamu rek. Oh. Kayak ledok. Iya. Wis aja diengkol kok kuwatir gancet ambek setang. Kan ya iki tetep gancet iki serete. Iya. Heeh. Nah, ini filter udara ini kalau filter oli ini kalau sampean ganti-ganti oli jenis metik-metik kayak gini, kemudian Vario atau apalagi ya yang memakai filter kayak gini, ini sampean rawat mas ya olinya, filternya. Ketika sampean ganti oli, ini sampean bersihkan pakai bensin. Ini anu mas, tuh tak panas no yo. Nah, ini oli filter olinya ini nyumbat ya. Filter olinya ini nyumbat, jadi oli ini nggak mau naik ke atas ke area shaker ya. Dan klep area head ya, area head dan shaker ini nggak terlumasi oleh oli karena di sini filternya ini ya iku mangko nyumpet tersumbat wis. Kalau sampean cari bengkel pastikan bengkel yang benar-benar ngerti dalam permasalahan mas ya. Wis langsung fokus kayak saya gini ya, nggak kaleng-kaleng gitu loh ya. Kalau sampean servis. Nah, ketika pengecekan saya sampean ya ngerti ya. Katanya Mas Ari tadi ada kedipan mil 42. Kemudian saya cek 42 gak bisa buat acuan. 42 adalah sensor speed ya. Gak bisa buat acuan. Langsung sampean tuju di engkolnya. Ono ah. Mburi wis. Kalau nang jabung ora apa-apa wis. Golek jabung ah. Iya. Nah, jadi langsung sampean cek sesuai SOP nih sampean, sesuai pengalaman nih sampean. Jadi ketika dapat motor mogok, yang pertama adalah sampean cek kompresi, yang kedua adalah pengapian, yang ketiga adalah semburan injektor. Kalau semburan dari injektor kalau motor injeksi. Tapi kalau motor karbu, yang pertama adalah kompresi, yang kedua adalah pengapian, yang ketiga adalah BBM ya. Kalau motor karbu. Wis gitu aja. Wis fokus sih. Kalau saya ini memang filter olinya tersumbat, jadi oli yang naik ke atas ya, oli yang naik ke atas ke head dan juga shaker ini tidak jalan atau tidak terlumasi, tidak teraliri oli ya. Oke, itu aja. Oke, lanjut. Kita akan kupas tuntas yang tadi kita awal video itu adalah motor beat ya. Motor beat itu gak dibelakno pisan ae. Walik ayo. Walik masang bane ngowos ini. Sing masang lali sing duwe ra. Oke, kita lanjut ini aja Mas ya. Ntar itu wis video kedua nggak apa-apa. Oke, di sini motornya seperti yang saya sarankan tadi, yang saya cek tadi kerusakannya itu apa, jangan sampai salah penanganan. Nah, kita pakai scanner canggih, ada muncul riwayat kerusakan itu adalah 02 sensor ya. Ketipan 21. Nah, di sini kita akan kupas. Jangan dulu sampean konfirmasi ke orangnya, Pak, ini motornya ini 02 sensornya yang bermasalah ya. Tolong ini kalau nggak diganti nggak bisa sembuh. Jangan gitu dulu. Kita kerjakan ketelitian dulu,
baru kita konfirmasi ke orangnya. Kalau seperti ini, seperti yang saya bilang di motor injeksi ini, kalau kerusakan 02 sensor itu jarang saya temui, belum pernah ada. Kerusakan untuk injektor belum pernah ada, paling injektor mampet ya, itu ada, injektor kotor atau mampet itu ada. Kemudian di sini akan kita telusuri kabel 02 sensor. Bagaimana ngeceknya? Kontak keadaan off dulu ya. Kemudian 02 sensor ini tempatnya di sini ya. Nah, di sini. Ini bukan settingan loh Mas, asli jujur ya, sumpah ya, bukan settingan, oke. Kabel 02 sensor ini soketnya ada di sini. Kemudian kita telusuri jalurnya ya. Nah, ini lepas saja ini. Nah, ini lepas saja selang hawa ini Mas ya. Oke. Kita telusuri, kita urut jalurnya lah gini ya. Kita urut jalurnya di sini. Kita tarik gini, loh. Ini bukan saya yang mutus ya. Jujur Mas ya. Karena ketelitian wajib kita gunakan. Fokus. Nah. Kabel 02 ini sensor ini mengalami putus di jalan. Ini akibat apa? Akibat gesekan ya. Nah, ini kok rada anu. Tak fokus sih. Nah, ini ya 02 sensornya, kabelnya ini putus, bukan saya yang memutus tapi dari motornya sendiri. Kabelnya biasanya di kene iki. Saya tak cek gimana sih. Nah, ini mengalami gesekan ya ini. Nah, ini gesekan, jadi kita harus tahu Mas ya. Jadi kita harus tahu dulu dasar-dasar dari kerja setiap sensor atau pad dari motor injeksi ya. Oh, saya mengalami panasnya ini berebet ketika dingin ini enggak. Itu apanya Mas? Jangan dulu kasih tahu ke orangnya. Jadi langsung motornya bawa ke sini gitu ya, saya cek dulu. Kalau saya nggak ngecek, nggak tahu apakah yang sensor ini yang rusak, apakah pad ini yang rusak, saya belum tahu kalau belum pengecekan. Kalau sudah pengecekan kayak gini, insya Allah saya tahu gitu ya. Oke, ini permasalahannya cuma ada di kabel 02 sensor yang putus. Kan saya nggak bongkar-bongkar banyak, cuma ini aja ya. Nah, apalagi kalau tidak misal sampai menemui saat dingin motor ini enak, saat panas merebet, kemudian saat kena jalan berlobang itu merebet. Kalau di TV starter kasar ya. Nah, sampai cek riwayat kerusakannya itu nggak ada. Ya, nggak usah main ngecek di sensor, cuma kabel yang dari spool ya. Sampai cek pastikan kabel yang dari spool. Ini biasanya ini ada kabelnya itu putus dalam ya, atau putus nyambung gitu loh ya. Yang jenis Speed FI starter kasar, wis. Itu aja, ini saya sambung dulu ya, terus nggak saya videokan, yang penting iki waktu putus pisan iki. Fokus. Aduh ndedep. Ya putus pisan wis. Intinya kita kerja itu harus dengan kualitas, harus dengan ya kalau bisa sampai mempunyai percaya diri ya. Percaya diri yang kuat, kemudian pastikan pelanggan itu puas ya dengan kerja kita. Jangan sekali-kali mengecewakan pelanggan, karena kita kerja itu butuh yang namanya pelanggan. Kalau kita kerja mencari uang ya, tapi kerjanya itu harus bagus gitu ya. Oke, tak skip dulu Mas ya. Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to Oke, kita lanjut setelah ini saya solder Mas ya. Kalau nyambungnya itu pakai solder, itu solder saya tadi ya. Nyambungnya jangan disambung biasaan, kalau bisa itu pakai solder biasa, biar nggak jamur atau nggak ngepong. Biasanya kalau disambung seperti biasa tanpa disolder, itu biasanya sambungannya itu kadang kan ada yang jamur ya. Kalau bisa sampai solder kemudian sampai rapikan ya. Oke, kemudian tinggal kita reset aja.
Nah, ini. Oke, kemudian masuk diagnosa. Kita pilih jenis motor. Ini ada Honda Indonesia ya. Kita pilih jenis motor Beat FI ya. Beat FI menghubungkan. Kita menghapus ya. Menghapus kode kerusakan. Kita tekan OK. Enak nih jadi yakin Mas. Yakin ingin menghapus sejarah kerusakan, oke. Kita hapus saja. Kemudian penghapusan berhasil ya, oke. Oke, kemudian kita cek pembacaan sekalian ya. Ini kan buat membaca. Kalau saya punya scanner gini ya paling buat riset, kemudian baca-baca data gitu. Oke, kita cek. Kemudian di sini bukaan gas. Nah, bukaan gas atau TPS ini ada di angka 0,39. Nah, ini ntar kita standarkan ke 0,4 sekian ya. Oke. Yang penting motornya ini udah normal. Kemudian kita cek tekanan full pump dari sini bisa. Nah, ini ini ya. Altitude ini 0,8 ya. 0,8 berarti tekanan full pump ini normal. Kalau di sini terbaca 1, sekian volt, ini ada huruf kalau nggak salah itu kuning ya, pink, kalau nggak pink biasanya di sini ya. Ini kan putih. Kalau apa tulisannya ini putih, kemudian ada di angka 0, sekian, mentok-mentok sampai 1 volt, entar itu tekanan full pump normal. Tapi kalau di sini terbaca 1, sekian volt, tandanya itu biasanya kuning, itu tekanan full pump lemah. Oke. Saya mocok-mocok ngono to, tekanan full pump, kemudian bukan TPS itu aja. Kita hidupkan motor. RPM ini ada di 1500, 1600 normal. Bukaan TPS-nya ini ada di 0,3. Ntar kita geser ke angka 0,4 sekian Mas ya. Oke, kita geser dulu. Oke, kalau mau geser TPS, samen ketuk bautnya dulu ya biar nggak dol ntar. Samen siapkan obeng ini, apa namanya, kunci T ya. Untuk ngeduk ini bautnya Mas, kita geduk dulu, kita kasih getaran, biar kalau lepas ntar nggak dol. Ya, soalnya ini kan bautnya itu baut bintang ya. Oke. Siapkan palu kecil-kecil aja, jangan besar ya. Kita kasih getaran dulu. Yes. Kalau sudah kita lepas pakai kunci yang seukurannya ya. Nah, kan kamu, loh kamu. Kalau agak apa, wis enteng gini kita kendorkan, kemudian kita geser TPS-nya, ya. Kena arek Kang nek. Oke. Oke, kita geser TPS-nya. Nah, ini kan udah geser ke angka 0,41. Ini sampean geser ke atas ya, sampean tarik ke atas. Jadi tangannya sampean gini, kemudian sampean tarik ke atas gini ya. Sebentar, tak tarik ke atas. Bos. Aduh kakean. Nah, ini sudah ketemu 0,48 ya. Nah, kalau kita tarik ke atas gini ya, itu nilainya akan semakin bertambah. Tapi kalau kita turunkan, nilainya akan turun. Oke, kita kencengkan aja. Ini kita kencangkan ya. Sambil sampean tes, sampean cek di sini ya bukaannya ya, di scannernya. Oke. Oke, setelah ini saya kencangkan ya, ini sampean tes. Nah, 0,488 ini adalah bukaan TPS yang normal. Sudah kita reset, sudah kita kembalikan
seperti pengaturan pabrik. TPS kita buat normal. Kemudian ngecek apa lagi? Nggak usah dicek mas. Tinggal servis rutin aja ini. Oke. Oke, itu aja. Motornya walaupun dipakai kemanapun ini sudah normal. Mesin panas sudah tidak mendebet lagi ya. Nah, ini servis apa lagi? Nah ini kurang spontan mas ya. Sekalian kita servis. Soalnya kan orangnya butuhnya ini motornya enak. Ketika kita gas langsung. Nah, ini lama, kayak ada jeda. Seharusnya nggak kayak gini. Ini kerusakannya cuma ada di, bukan kerusakan, tapi ada di full pump. Kita cek tekanannya dulu ya. Ini. Kalau tekanannya normal, berarti kita akan cek yang namanya filter. Oke. Iya, Pak. Iya. 900, Pak. Murah, Pak. Oke. Kita cek tekanannya. Tekanannya ini seperti kalau dicek di JDIAP tadi kayak normal tekanannya ya. Bentar. Nah, oh kok gak anu. Kita hidupkan motornya aja ya. Nah. Oke. Tekanannya ini normal 42 PSI ya. Ini malah mencapai 44 PSI. Saya rasa normal, cuma ganti filter full pump aja ya. Nah ini jadi telat ya, nggak langsung spontan gitu loh mas, nggak langsung ada respon. Nah oke, wes saya rasa motor ini wes kelar, sudah normal semua, cuma mau saya ganti filter full pump aja. Oke, tekanannya normal, motornya yang tadi jalannya berebet dan nggak kuat. Nah sini mas ya, dia orangnya bilang kan motornya ini kalau tanjakan itu nggak kuat. Oke, tanjakan nggak kuat itu bisa juga dari 02 yang tidak mengirim, tidak nyambung, tidak mengirim sinyal ke ECU. Jadi yo lemot. Soalnya 02 itu buat apa ya? 02 sampean golek di Google yo. Sampean golek di Google fungsi 02 di motor itu apa? Ya. Jadi fungsi 02 di motor itu sebagai misal kita jalan pelan ya, wis pokoknya durasi ada hubungannya dengan injektor atau durasi semprotan injektor. Jadi ketika motor dibuat jalan pelan, dibuat jalan nanjak atau mesin panas gitu, ada hubungannya di situ, debit semprotan injektor di situ ya. Oke, sampean baca, sampean cari di Google pasti ada. Kalau saya cari di Google ntar lama videonya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu penanganan yang ringan-ringan aja, cuma nyambung kabel. Kalau mungkin di bengkel lain disuruh ganti ini, ganti ini, ganti ini, itu namanya tidak amanah ya. Jadi kalau sampean pemakai, kalau bisa carilah bengkel yang amanah, yang tahu tentang kerusakan ya. Yang pertama. Oke, untuk kawan-kawan yang hubungi saya lewat WA belum terbalas, saya mohon maaf karena pekerjaan saya sangat banyak, dan juga akhir-akhir ini saya jujur nggak bisa ngangkat telepon sampean karena saya ada kendala ya. HP saya dijabel nyonya, jadi saya nggak bisa ya. Oke, nggak bisa balas, nggak bisa ini baru on lagi, dan buat video pun saya nggak pernah buat video kemarin ya, sangat lama, dan sekarang baru on lagi ya. Nanti rono Pak. Ya wis budal wis. Aman. Iya, Bu. Oke. Untuk kawan-kawan mohon maaf yang chat belum terbalas, hubungi belum terbalas ya. Insya Allah ntar akan saya balas ya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.